Jadi 100.000 hektar per tahun. Berarti kita tidak masuk kan Pak? Melebihi malah. Melebihi, jauh melebihi. Berdasarkan data itu. Iya. Kemudian saya baca data yang dikeluarkan oleh apa namanya C4, beda. Saya baca data yang dikeluarkan oleh Austin Group, berbeda. Saya baca data yang dikeluarkan oleh University of Stockholm, data yang dipakai oleh apa namanya Oxford, data yang dipakai Harvard, semua beda Pak. Data kita sendiri juga nggak jelas. Terus yang benar ini yang mana gitu kan? Nah, waktu saya sidang berikutnya dia bilang, Ibu Rosdiana, mana data yang kamu janjikan? Gimana saya jawab? Saya bilang, kamu saja mesti mengupdate tahun 2021, sekarang sudah 2024, kamu belum mau mengupdate. Saya bilang, jadi masa saya kemarin kamu minta hari ini dapat, ya tunggu aja. Itu akal-akalan saya aja. Tapi Pak, data kita ini nggak pernah jelas. Nah inilah saya mengusulkan kemarin kepada RSI, kenapa kita tidak mengadakan seminar mengenai apa namanya challenges dari Indonesian commodity, termasuk yang tadi di dalam UDR terhadap climate change. Yeah. Nah saya itu sebetulnya ingin memperdebatkan bahwa data-data yang dipakai orang ini semua beda, yang betul siapa? Kok kita jadi kena blame, karena kita yang salah karena kita melakukan deforestasi. Pada tahun 2019 kita itu nomor 5 dunia Pak. Sekarang kita sudah menjadi nomor 2 dunia. Yeah. Nah ini saya bilang kalau kita teruskan, padahal listrik, padahal apa namanya tambang, padahal transport itu greenhouse gas emission jauh lebih besar. Jadi blame itu datangnya semuanya sekarang kepada seakan-akan pada perkebunan terutama sawit. Ya, jadi memang ada ketidakseimbangan beban terhadap lingkungan di sektor, di sisi lain industri yang non sawit bebannya tidak sebesar industri sawit terhadap isu-isu lingkungan maupun isu-isu yang lain. Jadi kembali kepada data luas itu, saya setuju sekali. Sebaiknya pemerintah lah yang menentukan melalui teknologi sekarang kan satelit atau apapun yang bisa membantu kita sehingga luas lahan baik petani plasma maupun petani inti dan bahkan perkebunan sekalipun bisa divalidasi akurasinya sehingga Indonesia punya kepercayaan diri bahwa luas kebun sawit kami itu sekian juta hektar gitu. Tanpa itu akan menjadi simpang siur dan semua pihak mengklaim bahwa sumber datanya dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kembali lagi kita sebagai negara yang berdaulat saya kira sudah waktunya lah untuk memvalidasi luas lahan kebun sawit dan tentu juga komoditi yang lain tentunya. Ya dan itu Pak ya, data-data begitu jangan disembunyiin, buka saja lah ya enggak. Karena ini berbahaya betul, jadi ada komoditi yang dikorbankan untuk komoditi lain kayak gitu Pak. Jadi saya sampai bingung mau ngomong apa gitu. Sampai selesai negosiasi itu saya nggak pernah kasihin data. Apa yang saya mau kasih Pak? Sudah jelas-jelas kita iluk lagi kan Pak. Nah, ini juga saya bicara sama Pak Gulat. Pak Gulat bilang, ya Bu, ini memang data ini sama sekali tidak pernah valid. Saya juga nggak tahu gimana caranya. Pemerintah tetap pada 16 juta hektar. Malahan statistik perkebunan mengatakan bahwa turun 15 juta. Loh 1 juta kemana gitu kan. Sebenarnya Bu ada momentum pemerintah sebenarnya. Kalau kita lihat kan sensus penduduk itu sekali 10 tahun ya. Sensus pertanian juga sekali 10 tahun. Tapi saya kira untuk sensus pertanian ini perlu intervalnya dipersempit. Mungkin sekali 5 tahun. Karena perkembangan ekonomi sekarang kan membawa banyak perubahan pemanfaatan lahan. Baik untuk jalur transportasi, kemudian perumahan, industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Sehingga menurut hemat saya 10 tahun itu terlalu jauh. Terlalu lama. Tapi kita sudah pernah bicara waktu itu Pak, karena kita ke tim negosiasi, kita pengen data yang benar Pak. Sekarang petani kecil di dalam UDR mengatakan petani kecil jadi smallholder itu
boleh memproduksi sawit dan kami mau beli, tidak usah ada legalitas, asalkan pemerintah mengeluarkan suatu ketentuan di mana pada luas tertentu orang itu tidak perlu legalitas. Ya, Pak. Nah, sedangkan kita HGU berapa, Pak? Dulu kan bilangnya HGU setelah 25 hektar harus punya HGU. Itu kan di undang-undang yang kemarin keluar, undang Cipta Kerja itu kan nggak ada, Pak. Batas 25 itu nggak ada. Nah, sekarang kalau batas 25 nggak ada, minimum berapa? Apakah 100 hektar juga perlu HGU? Apakah 20 hektar perlu HGU? Itu nggak ada. Aturan yang begitu nggak ada. Terus apa yang disebut sebagai umpamanya tanah giri, kayak SHM, jelas kalau SHM ya, umpamanya tanah apa, apakah itu diakui secara legal apa enggak? Itu juga kan nggak ada. Ini yang mempersulit kita. Jadi waktu saya pelajari petani yang tidak perlu mempunyai legalitas, kalau di perdagangan tidak punya SIUP ya Pak ya, izin usaha perdagangan, itu ternyata modalnya harus paling banyak 5 juta rupiah. Nah, kalau kebun sawit 5 juta ya dapat apa Pak? Kebun pohonnya 5 biji ya Pak? Jadi itu juga kayaknya mesti diganti ya. Kebijakan-kebijakan yang kayak gitu itu mestinya diupdate, karena ini kan dunia ini permintaannya kan sudah berbeda. Kemarin juga saya kan bicara sama kita kan mengadakan seminar nih RSI Pak ya, di Medan tanggal 19 mengenai Februari ini. Mengenai nanti Bapak diundang pasti mengenai UDR dengan biodiesel, karena biodiesel ini kan selama ini kan tidak boleh dibuka ya, karena negosiasi masih jalan. Tapi sekarang kan EU sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kita kalah. Nah, saya bilang sama perdagangan, nggak ada yang baca, saya yang baca, saya kirim, saya bilang ini harus dijawab. Kita kalah karena EU melakukan diskriminasi. Akhirnya keluar pernyataan itu. Nah, sekarang kita mengundang untuk ke 5 komoditi itu Pak ya. Sawit, koko, kopi, kemudian rubber dan timber kan Pak ya. Nah, saya bilang sama orang Eropa yang waktu saya negosiasi itu, saya bilang itu si kopi kita ini hanya 1,3 juta hektar loh. Luasnya ya. Terus si kakao kita tuh hanya 1,4 juta hektar. Waktu balik lupa saya. Masa itu juga harus terkena aturan deforestasi? Dan itu semua tanaman rakyat kan? Tanaman rakyat, dan semua tidak legal. Dan semuanya ada di hutan lindung. Ada juga memang yang di ladangnya atau di pekarangan. Ada. Saya kan ingat, saya kan orang Sumatera. Saya kan dulu tinggalnya kan daerah Bengkulu di sana Pak ya, waktu saya masih kecil. Itu belakang rumah saya itu kebun kopi. Jadi memang nggak berizin-izin, tanam aja gitu kan. Di tanah sendiri. Di tanah sendiri. Nah, sekarang gimana itu nasibnya? Dan kita juga kan tidak ada berapa kebun yang kopi tanam di pekarang, berapa kopi yang ini, nggak ada. Jadi memang seyogianya lah dan secepatnya didata ulang lah, ditata, sehingga Indonesia itu punya kepercayaan diri lah. Iya, berapa jumlah petaninya, luasnya, lokasinya, produksinya dan seterusnya. Dan itu kan hanya di awal memang perlu kompromi bagaimana menu daripada platform itu kan, apa yang harus kita akomodasi di dalam data platform itu. Dan itu saya kira menjadi data publik lah. Iya, harusnya menjadi data publik. Kalau di Malaysia tuh Pak, per tanggal 1, Malaysian Statistik itu, Division itu mengeluarkan data statistik. Itu kita tunggu betul itu. Ada upgrading apa tidak kayak gitu Pak ya. Cuman sekarang kan yang menjadi masalah komoditi yang seperti oleh kimia. Dia kan tidak berhubungan dengan kebun. Dia kan beli barang yang jadi. Nah, dia harus pegang namanya due diligence statement ini Pak. Nah, ini yang saya juga mau pertanyakan ke Eropa. Karena due diligence statement ini yang mengeluarkan itu adalah trader. Jadi kalau Bapak umpamanya beli dari Sinarmas ya, maka Sinarmasnya yang jadi trader kan Pak.
Sinarmas inilah yang membuat laporan due diligence statement itu. Nah, sebagai pembeli Bapak harus pegang supaya bisa mengekspor ke Eropa. Iya, persis. Ya, jadi sekarang kan kalau due diligence statement itu setelah dibuatnya datanya tidak cocok, gimana coba? Ya, jadi memang kalau itu, ini kan sebenarnya Indonesia masih bisa ada waktu ya, karena ditunda 1 tahun untuk perusahaan. Kemudian yang petani itu 1,5 tahun. Jadi walaupun dikasih waktu begitu, harusnya ini secepatnya lah dibenahi. Iya, harus. Jangan nanti udah mau last minute baru bergegas. Nah, ini menurut hemat kami sih kurang tepat. Jadi sudah saatnya lah sekarang itu dibenahi, dicicil demi mungkin per wilayah saja dulu atau per komoditi. Nah, itu tergantung pemerintah lah. Dibandingkan sawit misalnya, industri kelapa, karet, kopi, kakao, dan masih banyak. Baik komoditi yang tumbuh di daratan maupun mungkin yang bisa dibudidayakan di garis pantai kita. Sehingga seluruh sumber daya alam yang bersumber dari tumbuhan di darat maupun di laut itu menjadi kekuatan ekonomi kita. Jadi kalau Ibu berkenan sih, dengan senang hati kami akan bisa mengikuti sharing pengalaman Ibu, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi negosiasi, khususnya untuk hambatan-hambatan dagang yang dialami oleh komoditi kita di pasar internasional. Sebetulnya Pak ya, saya sebelum mengerjakan sawit ini, saya kan pernah jadi konsultan Bank Dunia, konsultan FAO, konsultan segala macam lah itu Pak ya. Jadi saya pernah nangani itu karet, sawit, jamu mete, coklat, kopi, saya pernah nangani. Nah, saya kadang-kadang melihat hal-hal yang simple yang orang-orang tidak ingin menangani karena dianggap komoditi kecil kan Pak ya. Kayak seumpamanya, kenapa nutmeg itu Pak ya, pala kita itu tidak dibeli oleh si Eropa waktu itu, tidak dibeli sama sekali karena dia bilang itu mengandung racun unsur apalah gitulah, seperti racun gitu karena jamur Pak ya. Ternyata pala kita itu biarkan jatuh ke tanah, tumbuhlah si jamur itu. Nah, waktu saya datang ke Manado, sampai ke atas saya pergi, saya lihat, loh kenapa dibiarin begini supaya dia tidak jatuh ke tanah? Ya pasang aja jaring kan Pak ya. Di bawah. Iya, so simple kan ya Pak ya. Tapi kok tidak terfikir, yang saya lihat ya, produk pertanian ini banyak ditinggalkan oleh orang karena harga. Harga itu kan tergantung demand ya Pak ya. Saya melihat karet kita turun drastis. Ya. Karena apa orang berpindah ke sawit? Karena sawit itu makin harga kalau turun pun dia tidak lama. Kalau karet turun bisa berbulan-bulan. Ya. Nah, jadi kita kan tidak bisa meninggalkan karet kan Pak ya. Waktu itu saya usulkan kenapa kita tidak beri subsidi kepada mereka supaya mereka ini tetap hidup. Terus bilang mereka, oh kan subsidi mahal gini-gini. Ya orang koruptor 720 triliun aja nggak apa-apa tuh bilang gimana. Seperti kopi Pak. Kopi kita ini kan, kalau kopi kakao itu kan penentu rasa dunia kan Pak ya. Yeah. Nah jadi kalau sekarang mendadak kita umpamanya kopi kita yang di Medan sana, kopi apa sih namanya Pak? Sidikalang itu mendadak tidak produksi. Mungkin perusahaan yang di Eropa, yang di Amerika pada jerit karena rasanya berbeda. Yeah. Nah jadi kita harusnya memang sawit menguntungkan, tapi fokus kita jangan sawit melulu. Betul. Memang kita mau ganti semua sawit terus kita impor kopi, impor kakao, impor semua kan enggak. Tanah kita ini luas sebetulnya, itu harusnya dimanfaatkan untuk semua dan semua orang bisa ikut terlibat. Yeah. Ya. Terus yang kedua, saya merasa laut kita ini belum dimanfaatkan maksimal. Nah, ini yang saya perjuangkan waktu kita negosiasi. Saya bilang negara Indonesia ini negara kepulauan. We have million of hectares of ini ocean, saya bilang.
Nah, laut itu kan menyerap greenhouse gas emission, Pak. Saya mengajak teman-teman dari BRIN segala macam, kenapa tidak meneliti laut itu fungsinya bagaimana? Karena gunung itu Pak menyerap greenhouse gas emission kan Pak ya. Jadi dia ada magnesium oksida, ada kalsium oksida, ada ferrioksida. Segitu dia meledak, boom, keluar semua greenhouse gas emission kan Pak ya. Jadi sebetulnya penetralnya itu laut, tapi itu juga nggak dimanfaatkan. Yeah. Itu yang saya kadang-kadang sayang, peneliti-peneliti kita ini biasanya bukan orang-orang yang smart gitu ya Pak ya. Bukan smart, maksud saya itu bukan bodoh, tapi dia tidak dilibatkan dalam pemikiran yang global holistik, gitu ya, holistik gitu, dia nggak dilibatkan. Kalau saya berpikir mereka itu harusnya dilibatkan. Ya, jadi sangat setuju Bu. Jadi misalnya kan sekarang lagi tren SAF ya, Sustainable Aviation Fuel gitu. Tetapi saya lihat dari satu perspektif, selalu mendorong POME atau minyak limbah dari pabrik sawit ataupun minyak goreng bekas. Betul, itu adalah satu lini bisnis. Silahkan itu juga menjadi kegiatan ekonomi. Tetapi yang perlu kita garap sebenarnya menjadi momentum kebangkitan industri kelapa kita dari hulu ke hilir supaya bisa menjadi SAF. Karena kelapa ini kan tumbuh di semua desa di seluruh Indonesia ya. Apalagi di Padang sana. Ya, dataran rendah sampai dataran tinggi medium bisa masih berproduksi. Beda dengan sawit, ada limitasi. Ya, curah hujan, ketinggiannya. Nah, ini kan juga menjadi ekonomi kerakyatan sebenarnya. Tinggal memang bagaimana membuat masyarakat petani kelapa ini mengerti tuntutan daripada standarisasi supaya bisa menjadi SAF. Nah, tadi Ibu juga menyinggung garis pantai kita. Indonesia kan negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Sebenarnya mikroalga di sana itu atau alga tertentu bisa juga digunakan untuk SAF. Iya, betul. Atau biodiesel atau bensin yang menggantikan substitusi bensin gitu. Jadi memang betul Bu. Jadi kalau bisa sebenarnya Ibu sampaikan ke berbagai kalangan yang Ibu bisa berkomunikasi dari sisi arsitek pembangunan Indonesia, saya kira memang harus disusun Bu roadmap bagaimana kita menyusun arsitektur komoditi unggulan kita 40 atau 50 tahun yang akan datang. Sebab kalau tidak diletakkan sekarang ya hanya tahun demi tahun begitu saja tanpa ada istilah orang Medan itu bestek, panduan atau arsitektur utamanya untuk membangun ini semua gitu. Ya, sebetulnya memang itu yang tidak ada ya. Itu yang tidak ada. Saya juga berpikir ya, tadinya saya berpikir kita ini tidak memanfaatkan orang kita yang banyak ini Pak. Ya. Jadi kita kan aneh gitu ya. Sebetulnya kan kita tuh peneliti kita BRIN itu kurang apa sih? Tinggal diarahkan saja. Bukan orang bodoh-bodoh mereka itu. Orang yang tidak tahu ruang lingkup internasionalnya. Kalau kita kasih mereka umpan, kita bimbing mereka sedikit gitu Pak ya. Pasti mereka bisa. Yeah. Tapi penyakitnya orang Indonesia ini kan nggak suka baca. Pak ya. Kalau saya sehari minimal saya baca itu 50 halaman. Karena saya dari kecil memang saya kan sekolah di luar negeri, jadi saya udah biasa baca itu ya Pak. Malahan orang pensiun kok sibuk sendiri sih bilang gitu kan. Karena saya nggak bisa duduk nonton film Korea, gimana bisa saya. Ya, jadinya makanya saya nulis buku ini ya. Ini karena saya ingin memberi pengertian bahwa sustainability itu begini gitu Pak. Nah, ini kan khusus untuk sawit ya Bu. Iya. Jadi kalau bisa misalnya kelapa, karet, kopi. Karet juga mau saya tulis. Ya, jadi walaupun memang literasi Indonesia rendah ya, tapi kalau sudah ada begini kan
Apalagi ada soft copy-nya bisa di-share untuk berbagai kalangan. Gitu. Ini semua saya basisnya ini literatur luar negeri. Ya. Terus saya merasa juga banyak yang tidak mengerti kan UDR-nya secara mendalam, Pak ya. Saya keluarkanlah ini buku bimbingan, saya ambil petunjuknya dari EU Commission. Oh. Jadi saya habis dari Bapak ini 2 minggu setelah Medan nanti saya mengundang Pak Joko Supriyono. Joko Supriyono, biar itu kan dia selalu kan punya pemikiran sendiri gitu ya. Kalau saya melihat kita ini harus terbuka pikirannya. Jangan menganggap saya nggak ngerti sana. Kalau dia nggak ngerti kita kasih ngerti lah gitu. Ya. Karena ya saya kan untuk bisa membuat orang ngerti itu kan sekarang kan saya kan tidak punya instrumen lagi sekarang. Kalau dulu kan saya bisa waktu saya menjabat semuanya bisa gitu kan. Waktu saya di KMSI kan saya juga bisa gitu ya, orang juga datang. Sekarang kan saya tidak punya instrumen itu. Instrumen saya paling ya menulis buku dengan podcast kayak gitu aja. Ini podcast juga dibantu sama teman-teman yang terlibat negosiasi WTO kemarin. Ya. Bu, kami sumbang sekian bikin podcast. Bu Ros kalau ngomong lebih baik daripada nulis bahasa Indonesia. Bu Ros susah sangat. Ya, jadi saya melihatnya Bu ya, nggak tahu Ibu berkenan apa enggak, tapi mungkin di luar konteks oleokimia gitu ya. Kan pemerintah kita dengan kabinet sekarang kan mencanangkan swasembada pangan. Nah ini juga harus didefinisikan dengan benar. Yang namanya swasembada pangan itu apa sebenarnya? Kalau kita lihat luas lahan padi kita dengan konsumsi beras kita, hopeless. Ya, jadi satu. Kemudian yang dinamakan pangan utama itu apakah hanya beras nasi? Apakah bisa umbi-umbian? Apakah bisa biji-bijian? Atau mungkin sagu dan lain sebagainya. Jadi pendefinisiannya harus jelas, Bu. Kemudian itu dia tadi, kita harus bisa membuat arsitektur komoditi pangan ini 50 tahun yang akan datang. Lokasinya di mana? Kan sekarang lagi hangat food estate di Merauke. Nah, food estate di Merauke ini kan harus juga diterjemahkan. Komoditi apa saja sebenarnya yang sawit lagi, Pak, ditanam di situ? Saya sudah lihat apakah pangan sawit untuk minyak goreng, margarin, apakah juga tebu untuk gula atau etanol, ataukah komoditi kelapa dan seterusnya, Bu. Sehingga dengan luasan yang sebegitu luas, betul bahwa 50 tahun yang akan datang itu kita sudah punya lahan. Saya terima kasih banyak ini Pak Paulus sudah bersedia datang jauh-jauh ke sini, dan mungkin lain kali kita bisa podcast lagi dengan materi yang lain lagi. Siap, Pak ya. Ya. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih kembali Bu Rosdiana atas kesempatan yang diberikan kepada Apolin. Selamat sore. Selamat sore.